Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui tadi bahwa sungguh indah Nabi mengajarkan kita tentang toleransi. Yang menjadi pertanyaan saya begini Buya. Menjelang akhir tahun ataupun Natal ini, banyak dari saudara-saudara kita yang masih belum paham tentang bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal kepada mungkin teman-temannya ataupun masyarakat di sekitarnya. Itu yang pertama ya Bu ya. Yang kedua, bagaimana juga hukumnya bagi pegawai yang dipaksa ataupun yang terpaksa menggunakan atribut Natal yang banyak kita temui di mungkin di mal-mal ataupun di pusat perbelanjaan. Itu bagaimana hukumnya Bu ya? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah penting. Dan insya Allah dalam seminggu atau 2 minggu kalau sudah masuk bulan Desember nanti akan kita pincar untuk menjelaskan masalah ini. Tapi sudah ditanyakan bahwasanya kita harus paham makna toleransi itu gimana sih. Toleransi itu sederhana. Wahai orang Kristen, jika engkau ingin merayakan Natalan di negeri kami, boleh, asalkan sesuai dengan tidak mengganggu kami. Itu toleransi. Bukan toleransi itu engkau mengajakku untuk merayakan Natalan, itu bukan toleransi. Sama, toleransi di negeri ini adalah kami sebagai seorang muslim menjalankan syiar Islam, itu adalah bebas. Bukan Anda harus ikut saya. Kalau saya memaksa Anda wahai orang Nasrani ikut saya dalam acara saya tidak toleransi. Ini harus paham maknanya ini. Biarpun sebenarnya dalam Islam tidak ada toleransi. Kalau kita paham istilah toleransi itu istilah rendah, istilah remeh. Itu toleransi itu rendah. Ini mencermati masalah istilah dulu, sehingga kita pun tidak pernah menggunakan istilah toleransi kecuali karena untuk mengimbangi. Toleransi itu begini loh ceritanya. Kalau ada nih rombongan tertentu, ada orang pengen masuk, dia tidak memenuhi syarat ya. Akhirnya dia kurang ini ya sudahlah, sebetulnya kamu tidak boleh masuk ya karena satu hal ya, satu tolerir lah, itu boleh masuk, itu toleransi. Jadi toleransi sebetulnya apa? Semula tidak boleh menjadi boleh hanya karena satu hal, dan rendah itu. Tapi dalam Islam bukan toleransi lagi, adanya kewajiban, lihat, lebih tinggi dari toleransi. Kalau kita memberikan, kalau ada tetangga kita yang sakit, maka kita bukan sedang toleransi. Kalau kita memberikan obat kepada mereka, wajib bagimu untuk memberi obat tetanggamu yang Nasrani yang sakit, tingkatnya tinggi, kita kewajiban, bukan toleransi. Nah ini toleransi ini rendah, akan tapi bolehlah kita pakai istilah toleransi. Kemudian jadi toleransi itu adalah jika Anda ingin merayakan Natalan bersama kaum Anda wahai orang Nasrani, ya boleh-boleh Anda. Kenapa? Boleh Anda merayakan Natalan, Anda masuk gereja, dan Islam memperkenankan Anda punya gereja, Anda masuk gereja, tidak pernah kita larang. Tapi Anda jangan memaksa saya masuk gereja. Kalau Anda memaksa saya masuk gereja berarti tidak tolerir lagi dong. Sama, saya punya hari raya Idul Fitri, jangan sampai Anda melarang saya. Maka orang Nasrani mengatakan, oh ya Anda bebas merayakan hari raya Idul Fitri. Maka pun demikian, sebagai toleransi saya tidak boleh memaksa Anda untuk ikutan hari raya. Anda masuk kantor juga boleh hari raya itu. Tapi menjadi masalah kalau dipaksa dia harus mengikuti saya. Ini berarti bukan toleransi kalau memaksa. Sama di dalam Islam, mengucapkan selamat Natal adalah haram. Kenapa? Maknanya mengucapkan selamat Natal, ikrar, mengakui bahasanya. Ini kita mengucapkan kepada siapa? Kalau kita mengucapkan kepada seorang muslim selamat atas kelahiran Nabi Isa, jelas disebut dalam Al-Quran, salamun alayya yawma wulidtu, itu disebutkan salam sejahtera dari kelahiranku. Ada sebutkan kalau kepada seorang muslim tentu Nabi Isa yang manusia. Tapi kalau kita berbicara dengan seorang yang Nasrani, selamat atas kelahiran Yesus, apa pemahaman Yesus yang dianggap Tuhan? Berarti ikrar tentang ini salah, beda ini. Harus jelas masalah ini. Dan di saat kita mengatakan yang demikian ini bukan bertentangan dengan toleransi. Anda jangan menuntut saya mengucapkan selamat Natal. Kalau Anda menuntut saya mengucapkan selamat Natal, Anda malah bertentangan dengan toleransi. Alhamdulillah umat Islam selama ini tidak pernah menuntut Anda untuk mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad. Pernah ada? Alhamdulillah tidak ada orang Nasrani, kawan yang kita kenal orang Nasrani nggak pernah mengucapkan maulid Nabi, juga ada masalah kita.
Kita tidak pernah mikir. Cuman kenapa dibalik giliran kita yang tidak mengucapkan Natal, katanya kita tidak toleransi. Mereka tidak pernah mengucapkan Maulid Nabi pun tidak ada masalah kita. Ini salah memahami makna toleransi. Umat Islam harus ngikut-ikutan, tapi giliran mereka dia. Ini pernah terjadi dialog kecil dengan, kita pernah dulu dialog antar agama dengan beberapa tokoh. Ada salah satu orang itu, kita tahu dihadapkan dengan masa ini. Ini cerita ini bisa dijadikan jawaban juga. Waktu itu kita ngerti ini akan bicara tentang masalah mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Akhirnya waktu itu ngomong, saya tanya kepada orang tersebut, Bapak, kira-kira saya akan ada acara besar nih, kira-kira Bapak bisa hadir tidak nanti? Apa Bu ya? Ini acara luar biasa, acara besar, dan Anda saya undang kalau bisa, dan harus juga selamat. Apa itu? Acara untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya tanya, Anda tidak percaya kepada Nabi Muhammad? Anda tidak percaya. Karena Anda tidak percaya, ya kan? Anda sebenarnya, saya mari kebebasan. Ini ceritanya, ini dalam topik itu akan membawa, ini adalah biasanya tokoh liberal di situ. Akan dibawa kita untuk bisa mengikuti acara Natalan. Ini adalah. Maka sebelum kita dibawa ke situ, kita harus pasang kuda-kuda. Kita harus siap-siap. Lalu kita bertanya, kalau seandainya suatu ketika saya punya acara besar nih, entar lagi kan kebetulan waktu Maulid dengan Natalan kurang lebih waktunya mepet waktu itu, dekat sekali, bahkan hampir bersamaan. Kira-kira Anda datang enggak? Dan harus mengucapkan selamat. Sementara Anda tidak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi, dia bingung. Saya kasih jawaban. Anda tidak usah datang dan saya tidak boleh marah. Anda tidak usah datang dan saya tidak boleh marah. Anda tidak boleh mengucapkan. Gimana? Oh iya, saya tidak bisa datang karena Anda tidak percaya Nabi Muhammad Nabi. Iya. Kalau saya memaksa Anda mengucapkan selamat, berarti saya tidak toleransi. Kalau saya memaksa Anda mengucapkan atau datang, berarti saya tidak toleransi. Betul tidak? Oh iya, Bu, saya tidak. Sama, selesai. Berarti Anda tidak usah datang, tidak usah datang. Bahkan kalau perlu kasih komando kepada orang Nasrani semuanya, hai kaum Kristiani, Anda tidak usah ikut-ikutan Maulid Nabi SAW, karena itu adalah merayakan Nabi besar Nabi Muhammad. Jadi kalau tidak usah, saya tidak boleh marah. Karena apa? Keyakinan Anda Nabi Muhammad bukan Nabi. Keyakinan Anda Nabi Muhammad bukan Nabi, selesai. Dan kalau saya marah, saya tidak ngerti toleransi. Karena Anda tidak percaya dengan Nabi Muhammad, saya tidak boleh maksa Anda datang ke tempat saya untuk merayakan Nabi Muhammad. Setuju? Selesai. Alhamdulillah, beres. Berarti Anda tidak usah datang, sudah saya maafkan. Anda tidak usah datang Maulid besar yang datang ribuan orang, Anda tidak usah datang. Dan saya pun tidak boleh maksa Anda. Anda sudah ngirim bunga, nggak usah kirim bunga, nggak usah. Saya tidak marah, karena Anda tidak percaya Nabi Muhammad. Oh iya, tidak apa-apa. Selesai. Alhamdulillah, selesai. Kemudian saya mau tanya kepada Anda, kalau nanti tiba-tiba saya waktu Anda merayakan kelahiran Yesus, kemudian saya tidak mengucapkan selamat, saya tidak gimana? Oh tidak apa-apa Bu ya, langsung ngomong gitu. Oh ya, selesai. Satu. Berarti sudah orang. Kalau Anda tidak boleh maksa kan? Oh enggak. Kalau Anda maksa gimana? Saya tidak toleransi. Jadi fatwanya orang Nasrani ini mengatakan bahwasanya kalau memaksa mengucapkan selamat Natal sudah bertentangan dengan toleransi. Maka siapapun yang memaksa kita mengucapkan selamat Natal, anti toleransi. Jelas? Sederhana sebenarnya. Jadi kalau berpikir itu seimbang dong. Jangan hanya orang Islam suruh ngikut. Ini kadang-kadang cara berpikir kita tidak seimbang. Dan itu umat Islam itu terus dibuat mainan dok. Alhamdulillah kita tidak pernah pusing. Orang Nasrani nggak ikut hari raya Idul Fitri, nggak pernah mau Maulid Nabi, kita tidak pernah pusing dengan hal-hal demikian ini. Karena apa? Itu urusan agamanya dia. Kalaupun ternyata mereka ada yang satu dua mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad, itu suka-suka dia. Dan sebetulnya dia dimarahi sama kiainya juga itu. Loh, kamu tidak percaya dengan Nabi Muhammad kok kamu membuat? Mestinya gitu mestinya. Jadi sederhana kalau kita berpikir itu seimbang. Cuman cara berpikir kita seolah-olah apa? Umat Islam ini lihat, mengucapkan selamat Natal saja, apa sih salahnya? Loh saya tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Kok Anda memaksa kepada saya? Anda tidak bisa memaksa saya. Justru kalau Anda memaksa, Anda bertentangan dengan toleransi. Coba ini loh cara berpikir yang seimbang itu. Baru itu beres semuanya dah. Jadi mengucapkan Natal adalah haram karena mengucapkan Natal artinya apa? Ikrar akan ketuhanan Yesus, karena kita mengucapkan kepada orang nanti. Dan wahai orang Kristen, orang kaum Kristiani, Anda tidak dosa.
Ini adalah masalah sederhana. Anda pun juga ngerti hal ini adalah nggak ada masalah. Cuman kadang-kadang ini umat Islam yang ngaco ini loh, yang sakit itu loh. Kaum-kaum ngaco ini yang pusing itu. Orang Kristen saja mengakui nggak ada masalah kalau ada ucapkan Natalan. Nggak ada masalah. Itu kalau ada tokonya orang Nasrani itu nggak usah mengucapkan selamat hari Idul Fitri pun kita nggak marah. Nggak usah masang gambar ketupat, nggak marah. Loh, kenapa dipasang gambar ketupat sama salat hari Idul Fitri? Karena itu urusan bisnis, biar orang Islam belanja ke situ, kan lain. Ini kadang sering kita dibikin main-main, tidak. Tapi ingat wahai umat Islam, kita bertetangga dengan Nasrani bukan untuk perang. Kalau tetangga Anda yang Nasrani itu sakit, wajib Anda kasih obat. Kalau tidak, Anda dosa di hadapan Nabi SAW, di hadapan Allah. Indah, kurang apa lagi? Oh, cuma selamat Natal, tidak perlu mengucapkan selamat Natal. Dan karena tetangga ada orang Nasrani yang ngerti, dia paham, oh ini orang Islam nggak mengucapkan selamat Natal. Nah, kalau ngasih makan, saya bebas ngasih makan. Kasih kambing, kasih sapi, tetangga boleh. Tapi jangan mengucapkan selamat Natal. Jangan hadiah Natal juga. Saya pengen ngasih kambing kepadamu, hei tetanggaku dan Nasrani, boleh, dapat pahala itu nanti. Kalau kurang kambing, sapi 2, 3, boleh. Umat Islam ngasih kambing, ngasih sapi boleh, tapi bukan dalam irama untuk Natalan. Selesai, sederhana. Sekarang bermasalah ada orang munafik ngaku atas nama Islam kemudian ngobok-ngobok ini, seolah-olah yang tidak mau mengucapkan selamat Natal ini bertentangan dengan toleransi. Oh enggak, tidak bertentangan dengan toleransi. Mohon dijaga masalah ini, karena ini adalah masalah-masalah yang sangat prinsip. Selesai. Kemudian atribut-atribut Natal, kalau dipaksa, orang dipaksa itu tidak dosa. Kalau dipaksa, orang harus ngerti dipaksa. Paksa yang menjadikan seseorang tidak dosa itu bagaimana? Cara memaksanya, yang memaksa adalah orang yang lebih kuat dari dia, dan ancamannya adalah membahayakan tentang jiwa, raga, harta, dan kehormatannya. Kemudian yang ketiga adalah yang memaksa itu bisa mewujudkan paksaannya. Jika ternyata dalam paksaan itu ada terpenuhi syarat-syarat seperti itu, maka kita tidak dosa lagi. Nah, yang maksa misalnya anak kecil, awas, kamu minum keras, minuman ini khamr ya, minum. Anak kecil umur 5 tahun 7 tahun minum, kalau tidak minum tak bunuh. Anak kecil yang maksa ini enggak. Jadi yang memaksa harus orang yang lebih kuat dari kita dan ancamannya membahayakan kita. Kemudian yang ketiga adalah dan dia bisa mewujudkan ancamannya kalau kita tidak melaksanakannya, baru nanti kita tidak dosa. Kalau memang betul tetap paksa, kalau memang tidak akan merugikan apapun, ya sudah, kita lakukan itu semua. Kalau dipaksa sampai merugikan harta kita, tenaga kita, jiwa kita, kehormatan kita, maka ikuti. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, mutmainnun bil imani, tapi hatinya tetap dalam keimanan.